Belakangan ini lagi rame nih di media sosial ngomongin soal bayi yang dibawa berkegiatan cukup ekstrim kayak naik jet ski, terus juga naik ATV dan jeep di medan yang cukup menantang. Walau kelihatannya seru membawa si kecil berpetualang, tapi sebenarnya ada risiko fatal yang mengintai dan gak bisa dipandang enteng semata-mata demi petualangan bersama si kecil loh. So, buat ayah dan bunda yang perhatian sama kesehatan si kecil, yuk simak video ini sampai selesai. Halo, saya Dr. Mary dari Halo Dokter. Jadi, salah satu risiko fatal yang mengintai bayi yang diajak berkegiatan ekstrim penuh guncangan adalah shaken baby syndrome atau sindrom bayi terguncang. Udah pernah dengar belum istilah satu ini? Shaken baby syndrome tuh sebenarnya adalah sekumpulan gejala akibat cedera otak yang terjadi saat tubuh bayi mendapatkan guncangan terlalu keras, khususnya pada kepala. Bayangin aja nih bun, bayi yang tengkoraknya masih lunak, pembuluh darahnya masih tipis, dan otot lehernya masih lemah dikasih guncangan yang kuat. Bisa jadi apa tuh, ya kan? Nah, supaya lebih clear tentang bahaya dan fatalnya shaken baby syndrome ini, terus supaya ayah dan bunda bisa memahami kegiatan apa aja sih yang berisiko menyebabin kondisi ini, dan gimana sih tanda-tandanya, simak di video ini sampai selesai ya. Tapi kalau ayah dan bunda mau langsung tanya-tanya seputar kesehatan anak, bisa juga loh chat bersama dokter anak di aplikasi Halo Dokter. Udah gitu, kalau perlu obat, dokternya juga bisa kasih resep yang bunda dan ayah bisa tebus langsung di Halo Shop dan dikirim ke rumah kurang dari 1 jam loh. So, jangan lupa buat download aplikasi Halo Dokter di Google Play dan App Store. Oke. Seperti penjelasan sebelumnya, kalau shaken baby syndrome ini bisa muncul akibat adanya guncangan keras yang nyebabin otak bayi yang sebenarnya dilindungi oleh tempurung kepala juga ikut terguncang. Dan akibatnya terjadilah cedera pada otak dan pecahlah pembuluh darah. Guncangan keras ini sebenarnya bisa terjadi akibat berbagai aktivitas mulai dari yang nggak disadari, misalnya ayunan yang keras dengan atau tanpa baby bouncer yang bunda dan ayah lakukan sebenarnya untuk nenangin si bayi, atau lemparan bayi ke udara yang biasanya dilakukan saat bermain bersama si kecil. Selain kegiatan-kegiatan yang nggak disadari, guncangan keras pada bayi juga bisa terjadi akibat kegiatan-kegiatan yang terbilang ekstrim untuk bayi, seperti naik jet ski, ATV, atau jeep off-road di medan yang bergelombang, apalagi tanpa pengamanan yang memadai. Tapi dok, saya udah pernah bawa anak berkegiatan seperti ini dan udah dicek kesehatannya, baik-baik aja tuh. Lagian tuh, efeknya bisa aja nggak terjadi sekarang, bisa aja nanti atau di waktu yang nggak bisa kita tebak. Inilah kenapa dari awal tuh saya udah nekenin kalau kondisi ini nggak boleh dipandang enteng. Kalau sampai kejadian, akibatnya tuh nggak main-main loh. Bisa terjadi kerusakan saraf dan robekan pembuluh darah di dalam kepala, baik itu yang ada di otak, bahkan di mata juga. Jelas nggak bisa dianggap enteng kan? Sekarang kita bahas gejalanya. Pada skala ringan, bayi yang ngalamin shaken baby syndrome bisa ngalamin beberapa gejala. Misalnya, lemas dan mengantuk setiap saat, bayi kok napasnya nggak kayak biasanya ya. Entah itu jadi cepat atau jadi lebih lambat, muntah, kulitnya yang kelihatan jadi lebih pucat atau kebiruan, nggak nafsu makan, serta gemetar. Nah, kalau cedera otak akibat shaken baby syndrome ini tergolong berat, bisa aja berdampak lebih buruk lagi dan nyebabin sejumlah gejala berat. Misalnya kejang, lumpuh atau nggak bisa bergerak, penglihatan dan pendengarannya jadi terganggu. Jadi misalnya nih gini nih, bayi jadi nggak respon saat dikasih gambar dengan warna yang lucu, bayi yang udah bisa ngerangkak atau jalan jadi nabrak sana sini, atau dia jadi nggak respon saat bunda dan ayah manggil namanya. Terus nggak sampai cuma di situ aja, shaken baby syndrome ini juga bisa menyebabkan kematian loh. Aduh, pasti beberapa bunda jadi makin bingung dan takut ya. Dan pasti akan nanya lagi nih, apa ya yang bisa dilakukan kalau sampai amit-amit nih bayi mulai nunjukin gejala shaken baby syndrome? Well, bukannya nakut-nakutin ya bun, tapi langkah yang paling tepat adalah segera membawa si kecil ke IGD atau dokter terdekat
untuk mendapatkan pertolongan dan supaya komplikasi fatal yang tadi udah kita bicarain nggak sampai kejadian. Namun, pastikan kegiatan yang dia lakukan sesuai dengan usianya. Jangan sampai hanya karena pengen ikut-ikutan yang lagi viral atau sekedar buat dikontenin doang, terus keselamatan si kecil jadi terabaikan. So, bagi para orang tua, yuk perbanyak edukasi terkait kesehatan bayi dan anak sehingga ayah dan bunda bisa tahu nih mana yang aman dan nggak aman untuk si kecil. Oke, sekian dulu informasi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Kalau ayah dan bunda punya saran dan pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih juga buat yang udah menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter. Oh, berarti nggak boleh dok anak saya diayun-ayun ke atas? Ya nggak boleh dong. Kalau sayang anak, jangan ya.